Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke deh, insyaallah pada kesempatan video kali ini kita akan mengenal lebih jauh terkait dengan protein sel tunggal atau single cell protein. Pada kesempatan kuliah 11 RBK ini akan membahas lebih kepada bagaimana caranya memproduksi begitu ya, Dik. Bagaimana caranya memproduksi SCP atau single cell protein lengkap mulai dari awal, mulai dari substrat-substrat apa saja yang bisa teman-teman gunakan, kemudian strain atau mikroorganisme apa saja yang juga bisa teman-teman akan pakai untuk pembuatan SCP ini, hingga kemudian langkah-langkah yang biasanya digunakan untuk memproduksi suatu single cell protein. Baik, kita mulai untuk kuliah pada kesempatan hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke inti begitu ya pembahasan terkait dengan SCP, izinkan saya untuk memperkenalkan ke teman-teman sekalian apa itu sebetulnya SCP. Nah, SCP atau single cell protein ini secara pengertian adalah protein murni yang diekstraksi dari kultur mikroorganisme pada suatu biomasa. Jadi seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa um, secara fisiologi, begitu secara fisiologi mikroorganisme mulai dari bakteri, kemudian yeast, kemudian alga memiliki kandungan atau memiliki kadar protein yang cukup tinggi di dalam tubuhnya, begitu Dek. Nah, karena kadar protein yang sangat yang cukup tinggi inilah maka banyak dikembangkan, begitu banyak dikembangkan bagaimana caranya mengekstrak kultur dari mikroorganisme itu di dalam dari suatu biomasa, sehingga makhluk hidup begitu dalam hal ini adalah subjeknya adalah kita sebagai manusia ataupun hewan begitu ya, bisa mengkonsumsi kultur-kultur mikroorganisme ini dengan harapan begitu, dengan harapan kandungan protein ini bisa bisa menjadi tambahan nutrisi bagi makhluk hidup yang lain. Begitu, itu adalah pengertian dari single cell protein. Nah, biasanya SCP akan digunakan atau akan dibuat untuk memenuhi protein makhluk hidup, dalam hal ini adalah manusia dan hewan. Kemudian mikroorganisme yang kaya akan protein di dalam tubuhnya antara lain adalah alga, jamur, yeast, dan bakteri. Sehingga insya Allah untuk strain yang akan kita bahas ke depan ini nanti adalah berkisaran dari 4 jenis mikroorganisme ini, yaitu alga, jamur, kemudian yeast, dan bakteri. Begitu teman-teman. Nah, karena kandungan protein di dalam sel tunggal ini pun sangat tinggi begitu, dan kemudian ditambah lagi bahwa mikroorganisme keempat ini mulai dari alga, jamur, yeast, dan bakteri terkadang dapat kita jumpai begitu, dapat kita jumpai pada habitat-habitat yang mudah untuk dijangkau. Dalam hal ini adalah teman-teman bisa ambil atau bisa lihat yeast dari ataupun bakteri dari limbah agrokultur, atau mungkin dalam limbah pemotongan kayu, atau mungkin dalam kotoran baik kotoran hewan dan manusia begitu ya, sehingga sumber-sumber strain ini kita bisa isolasi dengan sangat mudah begitu teman-teman, sehingga memang karena kemudahan begitu ya, kemudahan untuk mengambil atau mengekstrak sumber bahan bakunya, maka penelitian atau perkembangan produk terkait dengan single cell protein ini pula akan masih marak untuk dikembangkan. Nah, di sisi lain, kenapa juga single cell protein ini berkembang sangat pesat? Karena di dunia masih tercatat bahwa memang 25% dari populasi manusia ini masih mengalami kelaparan atau mengalami malnutrisi, sehingga perlu adanya suplemen tambahan begitu untuk mencegah atau untuk menanggulangi adanya kelaparan dan malnutrisi ini. Dan dipercaya dengan adanya stok atau pemasokan atau pembuatan produksi single cell protein ini dapat membantu begitu ya, dapat membantu mengurangi angka populasi dunia yang masih mengalami kelaparan ataupun malnutrisi ini. Nah, sehingga untuk produksinya kita akan lihat dari subjek yang akan mengkonsumsi single cell protein ini akan dibagi menjadi dua, yaitu food grade dan feed grade. Jadi kalau food grade ini nanti adalah
produksi dari SCP yang kemudian akan kita sebagai manusia konsumsi. Sedangkan untuk single cell protein pula juga diproduksi untuk meningkatkan atau memasok gitu ya kebutuhan nutrisi pakan ternak. Nah, itu nanti ada yang disebut dengan feed grade. Nanti bedanya adalah di proses penanganan setelah dia diproduksi begitu. Dan nanti ada 2 jenis, nanti saya akan bahas juga dan kenalkan ke teman-teman sekalian. Gitu. Jadi ada 2 jenis SCP ya, yaitu food grade single cell protein yang food grade dan single cell protein yang feed grade. Oke, nah ini adalah komposisi utama begitu dari single cell protein. Jadi kalau misal kita makan produk single cell protein, maka kita akan mengkonsumsi secara mayoritas adalah protein di sana yang berkisaran di sekitaran 60 sampai 80% massa kering itu nanti adalah protein kandungannya. Kemudian yang kedua adalah lemak, kemudian disusul karbohidrat, asam nukleat, vitamin, mineral, dan asam amino. Asam aminonya di sini adalah asam amino esensial yang berupa lisin dan metionin dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti kita akan pelajari begitu deh apakah komposisi komposisi dari protein sel tunggal ini harus ada beberapa yang kita cek kadar komposisinya. Nah, kira-kira dia berdampak apa sih kepada tubuh gitu ya, kepada tubuh kita begitu. Baik. Oke. Nah, selanjutnya manfaat begitu sekarang kita akan mempelajari manfaat mendayagunakan mikroorganisme pada proses produksi single cell protein. Yang pertama adalah mikroorganisme dapat tumbuh dengan cepat pada kondisi kultur yang optimal. Jadi memang laju tumbuh mikroorganisme itu sangat cepat begitu ya, dan mikroorganisme itulah yang nanti menjadi produk utama kita, sehingga memang dengan adanya tumbuh yang cepat, faktor tumbuh yang cepat dengan catatan dia ada di kondisi kultur yang optimal, maka produksi dari single cell protein ini memang bisa kita janjikan, bisa dijanjikan skala besar produksinya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan protein, mulai baik dari kualitas dan kuantitasnya akan cenderung kualitasnya jauh lebih baik begitu ya, lebih baik dibandingkan protein hewani ataupun protein nabati. Jadi yang sudah sifatnya makro, kandungan proteinnya jauh lebih kecil begitu dibandingkan kandungan protein yang ada di dalam sel tunggal begitu. Kemudian yang ketiga adalah jika diambil dari jangkauan bahan baku yang luas, bahkan limbah biomasa pun bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan single cell protein. Jadi untuk membuat bahan baku pula di sini juga ada nilai plus gitu untuk membuat protein sel tunggal, karena memang kita bisa jangkauan bahan bakunya itu sangat luas, tidak hanya fresh feed, tetapi teman-teman juga bisa memanfaatkan limbah begitu ya, memanfaatkan limbah sebagai sumber untuk mengembangkan kultur ini, nanti kemudian kita akan konsumsi menjadi single cell protein. Kemudian yang keempat, manfaat yang keempat adalah untuk mendayagunakan mikroorganisme. Yang keempat adalah kondisi dari kultur dan kemudian proses operasinya sangat-sangat sederhana begitu, Dik. Teman-teman jarang akan membutuhkan panas tambahan begitu ya. Biasanya nanti untuk proses operasi fermentasi pada single cell protein nanti lebih kepada pengaerasian begitu. Jadi nanti utilitas tambahan teman-teman adalah hanya aerator saja. Tidak seperti reaktor kimia pada umumnya yang mungkin menambahkan steam atau mungkin menambahkan media pendingin atau mungkin menambahkan tekanan atau mungkin kita harus adjust tekanan ya begitu ya. Jadi banyak instrumen yang harus ditambahkan kalau misal kita berbicara terkait dengan reaktor kimia. Tetapi kalau berbicara terkait dengan fermentor dari SCP begitu, jauh-jauh sangat lebih sederhana dibandingkan konfigurasi reaktor kimia pada umumnya. Kemudian yang kelima, manfaat mendayagunakan mikroorganisme pada produksi SCP adalah mikroorganisme sangat mudah dikelola dan dapat lebih mudah direkayasa begitu secara genetik. Jadi ada 5 manfaat poin-poin utama begitu di kenapa sekarang masih banyak usaha begitu ya perkembangan untuk di single cell protein.
Oke, nah ini adalah tahapannya. Jadi tahapan-tahapan pembuatan single cell protein ini nanti sama halnya seperti proses teknologi bioproses pada umumnya begitu. Jadi teman-teman yang pertama adalah memilih bahan baku, gitu ya, memilih substratnya. Kira-kira substrat yang paling baik itu apa, begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah pemilihan mikroorganisme, dan hal ini adalah strain yang tepat. Kemudian yang ketiga nanti proses fermentasi. Setelah proses fermentasi nanti kemudian kita akan melakukan proses pemanenan, kemudian ada perlakuan pasca panen, dan kemudian ada pemrosesan single cell protein agar bisa dijual baik nanti sebagai food grade SCP atau sebagai feed grade SCP. Jadi ada 6 tahapan ini yang insya Allah kita akan bahas breakdown satu-satu tahapan-tahapannya, mulai dari tahapan 1 pemilihan bahan baku atau substrat ya. Oke, untuk tahapan 1 teman-teman terkait dengan pemilihan substrat, ini yang harus teman-teman ketahui itu adalah kandungan alami dari bahan baku itu apa, begitu. Jadi substrat yang akan teman-teman pakai itu kandungan utamanya itu apa, begitu. Nah, setelah kita mengetahui kandungan alami dari bahan baku ini, maka kemudian akan berhubungan terhadap penunjukan atau pemilihan bakteri, begitu ya, pemilihan bakteri yang akan kita gunakan, sehingga kandungan alami dari bahan baku teman-teman harus wajib ketahui dulu dalam proses pemilihan substrat untuk single cell protein. Kemudian yang kedua, harga bahan baku ini pula juga sangat signifikan terhadap biaya produksi untuk proses pembuatan single cell protein. Nah, secara kategori kita lihat dari substratnya, kita akan bagi menjadi 5, begitu, 5 jenis bahan baku substrat yang nanti kemudian akan digunakan untuk proses pengembangan mikroorganisme. Yang pertama, kita sebut referensinya memang sebutnya adalah high energy sources gitu ya, atau sumber karbon gitu ya, sumber karbon ceritanya seperti itu teman-teman. High energy sources ini jika kita lihat di dalam referensi terdiri dari hidrokarbon dan turunannya, jadi mulai dari alkana, kemudian metana, metanol, dan etanol. Jadi ada 4 ini yang nanti kita akan bahas secara lebih spesifik. Itu grup yang pertama terkait dengan high energy sources. Kemudian substrat yang kedua adalah limbah biomasa. Jadi limbah biomasa ini nanti pula kita akan bagi beberapa contohnya, antara lain adalah molasses atau tetes tebu, whey ini dari proses pembuatan keju begitu ya. Nanti ada whey atau mentega begitu, nanti ada air sisanya itu nanti kita sebut dengan whey, kemudian kotoran hewan, kemudian bagas, dan jerami padi begitu. Jadi ada beberapa limbah biomasa atau agrikultur yang bisa kita gunakan sebagai substrat pembuatan SCP. Kemudian tahapan substrat yang ketiga adalah limbah kayu-kayuan, yang nanti di sini memang fokusannya adalah kepada lignin dan selulosanya. Kemudian yang keempat adalah sumbernya karbon dioksida, dan yang kelima adalah sewage. Sewage itu adalah air buangan industri, begitu ya. Air buangan industri nanti kita juga bisa gunakan sebagai substrat untuk membuat single cell protein. Oke, kita bahas pertama dulu untuk yang high energy sources ya, yang berkaitan dengan alkana, metana, metanol, dan etanol. Jadi substrat yang merupakan high energy sources ini nanti terdapat pada sumber karbon atau hidrokarbon skala besar yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan single cell protein. Nah, biasanya mikroorganisme yang kita gunakan untuk membuat SCP dari HES ini adalah bakteri dan yeast. Kita breakdown satu-satu teman-teman karena lumayan cukup banyak jenis mikroorganisme yang kita bisa pakai berdasarkan substratnya. Yang pertama alkana dulu ya. Untuk alkana kita lihat begitu bahwa kenapa alkana bisa menjadi poin utama atau salah satu substrat utama pada saat proses produksi single cell protein, karena berdasarkan hasil penelitian begitu didapat bahwa kalau semisal suatu penelitian yang sudah dilakukan, kita mengkultur mikroorganisme yang di dalam media fermentasinya itu terdapat alkana, maka
didapatkan ada laju difusi alkana di dalam sel. Nah, dalam hal ini laju difusinya semakin banyak alkananya semakin meningkat begitu, sehingga dipercaya begitu ya, di sini disimpulkan bahwa dengan adanya komposisi alkana di dalam suatu media fermentasi begitu, maka akan menambah atau meningkatkan laju dari mikroorganisme yang ada di dalamnya. Sehingga dengan ini pula kita juga bisa menggunakan alkana sebagai bahan baku pembuatan sel protein sel tunggal atau SCP. Karena memang dia bisa berpotensi begitu ya, bisa berpotensi untuk meningkatkan kadar atau meningkatkan jumlah dari mikroorganisme yang diumpankan di dalamnya. Nah, biasanya kalau kita gunakan alkana sebagai bahan baku utama untuk membuat single cell protein, kita seringnya menggunakan yeast begitu ya, dengan salah tiga contohnya adalah ini, Saccharomycopsis lipolytica, kemudian Candida tubercalis, kemudian Candida oleopilia. Jadi ada 3 nama yeast yang sering digunakan di industri, begitu ya, di industri minyak bumi jika juga ingin memproduksi single cell protein. Nah, alkana di sini sangat banyak dijumpai pada industri oil and gas, dan sehingga juga ada beberapa perusahaan oil and gas yang mengembangkan teknologi sistem fermentasi untuk dapat mengolah petroleum menjadi single cell protein dengan menggunakan yeast tersebut. Nah, tipe-tipe yang biasanya digunakan atau yang biasanya digunakan oleh oil and gas untuk proses pembuatan single cell protein, yang pertama adalah gas oil, dan kemudian atau diesel oil. Nah, gas oil sama diesel oil memang memiliki ikatan C yang tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang, dia ada di tengah-tengah begitu. Gas oil dan diesel oil dia punya ikatan C-nya di C15 sampai C30, atau bahan bakunya selain itu juga ada turunannya dari gas oil begitu ya, yaitu adalah ikatan karbon yang jauh lebih pendek di C10 sampai C17. Nah, ternyata pada saat kalau semisal industri oil and gas ini juga ada reaktor single cell protein di dalam mekanisme industrinya, ternyata juga harus punya aware begitu ya, punya perhatian di situ. Karena apa? Karena secara substrat saja begitu ya, secara diesel oil, gas oil, dan kemudian turunan dari gas oil kan alkana ya di ini ya. Dia secara kesehatan, begitu secara MSDS memang sifatnya karsinogenik bagi kita, begitu. Jadi jika ingin memanfaatkan alkana begitu sebagai bahan baku single cell protein, terlebih-lebih pada perusahaan oil and gas, maka perusahaan oil and gas itu harus menyadari bahwa ada beberapa kelemahan, begitu ya, beberapa kelemahan yang harus diangkat begitu, bahwa memang alkana ini sebagian besar begitu sifatnya substratnya ini adalah karsinogenik, sehingga pemisahan SCP yang sudah terbentuk dengan bahan baku atau substrat yang dipakai dalam hal ini dengan alkana itu memang betul-betul harus dipikirkan lebih lanjut, karena jika ada kesalahan pemisahan dari SCP dengan bahan bakunya, maka akan terjadi resiko cukup menimbulkan risiko yang cukup tinggi gitu. Oke, high energy resources yang kedua adalah gas metan. Nah, untuk gas metan, kalau alkana kita pakai yeast, kalau gas metan kita pakai bakteri, begitu teman-teman. Yaitu antara lain Methylococcus, jadi kebanyakan nanti Methylo sp untuk untuk bisa mengkonsumsi metana, begitu, mikroorganisme yang bisa mengkonsumsi metan. Antara lain tadi Methylococcus capsulatus, kemudian Methylomonas metanica, dan kemudian Methylofibrio seongeni. Begitu, insya Allah ada 3 nama bakteri yang sering dipakai. Nah, secara umum memang bakteri ini akan menghasilkan enzimatis begitu ya, akan menghasilkan suatu enzim yang nanti berfungsi untuk mengoksidasi gas metana. Kemudian nanti dia berubah menjadi metanol, kemudian metanol nanti ada yang dikonversi menjadi asam format melewati formaldehid. Begitu. Jadi memang fungsinya bakteri ini akan menghasilkan enzim yang berfungsi untuk konversi gas metan menjadi zat yang
lebih tidak berbahaya begitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah metanol. Oke, ini terlalu kecil ternyata. Nanti saya akan besarkan. Untuk metanol di sini, jadi bedanya metana sama metanol, kalau metana kan gas ya, Dik. Sedangkan kalau metanol ini sudah tipe alkohol begitu. Nah, dibandingkan dengan metana dan alkana, metanol ini merupakan salah satu sumber substrat dari HES atau High Energy Sources yang dilirik begitu ya, dilirik untuk proses produksi SCP sebagai bahan bakunya. Kenapa? Karena metanol ini nanti dipakai oleh mikroorganisme sel tunggal untuk menjadi sumber karbon, gitu ya, untuk menjadi sumber karbon yang lebih stabil begitu, sehingga memang itulah keuntungan atau kelebihan daripada kita menggunakan alkana ataupun metana. Selanjutnya, karena proses SCP itu nanti terjadi secara fase cair begitu ya, dan dari sifat fisiknya metanol ini punya sifat yang mudah larut di dalam air, maka memang metanol ini jauh lebih tinggi juga, jauh lebih populer digunakan daripada alkana dan metana. Selain itu, selain punya tingkat kelarutan yang cukup baik begitu ya, di berapapun konsentrasi pelarutnya, metanol juga ditemui begitu tidak ada residu begitu pada saat proses pemanenan. Jadi pada saat sudah dipanen, kita akan pisahkan antara single cell protein dengan substratnya itu betul-betul terpisah secara sempurna begitu deh. Jadi itulah kelebihan ketiga kita menggunakan metanol. Selanjutnya, apa saja yang menjadi sumber alami dari metanol, yaitu yang pertama adalah gas alam, kemudian batu bara, kemudian minyak bumi dan gas metana. Jadi pada dasarnya memang gas ini harus kita absorpsi dulu, gitu ya. Kita harus absorpsi dulu dengan air sehingga nanti berubah menjadi metanol. Coba nanti teman-teman buka di buku KO begitu, atau mungkin bisa di searching referensi di internet kira-kira seperti apa proses pembuatan metanol dari keempat bahan ini. Coba nanti dibuat melengkapi pemahaman teman-teman gitu ya. Nah, untuk di metanol, jika semisal teman-teman akan gunakan metanol sebagai metanol sebagai bahan baku proses pembuatan protein sel tunggal, maka ada kelima bakteri ini. Jadi tidak hanya bakteri, kalau di metanol karena dia sangat luas begitu penggunaannya dan sering digunakan, maka ketiga jenis mikroorganisme ini kita bisa gunakan untuk proses strain SCP untuk metanol, yaitu adalah Methyllobacter SP, kemudian Arthropacter SP, Bacillus SP, Pseudomonas SP, dan Vibrio SP. Ini insya Allah untuk bakterinya. Sedangkan untuk yeast itu ada Candida baicnimi, Hanesula polymorpha, dan kemudian Torulupsis glabrata. Untuk fungi nanti ada Trichoderma lignorum dan kemudian Gliocaldium deliquescens. Jadi insya Allah ada tiga-tiganya masih bisa kita gunakan. Jadi semisal kita ingin ambil atau kita ingin isolasi protein sel tunggal dari Bacillus SP, maka teman-teman bisa gunakan metanol sebagai substratnya. Nah, bakteri-bakteri ini nanti kemudian akan dan mikroorganisme nanti akan melakukan proses fermentasi secara sederhana. Kemudian nanti teman-teman bisa dapatkan gitu ya kadar protein yang jauh lebih tinggi dibandingkan protein hewani dan protein nabati. Saya besarkan dulu di sini. Oh ya, jika semisal saya nanti kurang saya italik begitu teman-teman, jadi mohon dimaklumi, nanti saya akan segera ini. Jadi seharusnya nama Latin dari suatu senyawa itu harus miring ya teman-teman. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian bahan yang ketiga adalah etanol. Jadi ada metanol, ada etanol. Nah, etanol memang di sini jarang sebagai, padahal prospeknya bagus, sama-sama metanol ya, sama-sama alkohol, sama-sama dengan metanol. Insya Allah untuk bakterinya sama begitu yang bisa digunakan di SCP etanol, basisnya etanol.
Tetapi memang di etanol ini dia akan memiliki kendala dari sisi politis aja sih. Jadi di Indonesia pula juga belum ada proses pembuatan SCP dari etanol karena yaitu etanol yang pertama terbentur begitu ya, terbentur dengan kebijakan energi begitu. Di sisi lain etanol digunakan sebagai skala industri untuk pelarut, kemudian di sisi lain juga digunakan untuk sumber energi. Jadi penggunaan etanol ini masih sangat bervariasi sehingga fokus untuk membuat single cell protein dari etanol itu masih sangat belum dilirik begitu, Dik. Itu untuk etanol tidak ada keterangan lebih lanjut gitu ya untuk pembuatan SCP dari etanol. Itu untuk high resources begitu teman-teman. Jadi ada 4 ya, alkana, metana, metanol, dan etanol. Untuk alkana kita akan pakai yeast, kemudian untuk metana nanti adalah bakteri, sedangkan metanol dan etanol nanti kita gunakan ketiga-tiganya, baik bakteri, yeast ataupun fungi gitu. Oke, selanjutnya sumber substrat yang kedua adalah dari limbah biomasa. Jadi kalau limbah biomasa ini pada dasarnya yang kita bisa isolasi dari lingkungan, begitu ya. Kita bisa isolasi dari lingkungan antara lain kita bisa gunakan molasses W, itu ya proses pembuatan keju, air cucian keju itu, kemudian kotoran hewan, jerami padi, dan bagas. Jadi selalu ada beberapa kelompok yang lain juga, yang penting dia limbah biomasa, begitu ya teman-teman. Nah, limbah biomasa di sini biasanya begitu, kelima ini biasanya didapatkan dari berbagai industri, begitu, atau tahapan proses biologi yang dikerjakan secara skala besar. Sehingga diproduksi pada skala besar maka otomatis berdampak begitu ya, berdampak berkontribusi penuh dalam pembuatan polusi sehingga proses pembuatan SCP dari limbah biomasa pula ini juga sangat prospeknya sangat tinggi begitu karena memang memiliki dua keuntungan utama. Yang pertama memang mereduksi polusi, teman-teman jauh lebih hijau begitu, lebih green teknologinya. Kemudian yang kedua adalah memang konversi begitu, konversi mengubah limbah menjadi produk sangat besar begitu deh. Jadi molasses ini pada saat kita sudah masukkan Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces cerevisiae itu nanti selain nanti dia akan menghasilkan etanol, dia akan juga menghasilkan Saccharomyces cerevisiae yang jauh lebih tinggi. Nah, PST-nya atau protein sel tunggalnya kita juga bisa isolasi, sehingga memang yang awalnya molasses itu murah, kemudian akhirnya bisa kita produksi menjadi etanol, kita bisa produksi juga protein sel tunggalnya. Jadi nilai jualnya sangat sangat bersaing begitu. Itulah kenapa memang pembuatan SCP dari limbah biomasa ini masih sangat berkembang begitu baik di Indonesia, tidak hanya di Indonesia tetapi di luar negeri juga seperti itu. Itu untuk limbah biomasa. Untuk salah satu contohnya, Saccharomyces cerevisiae untuk di molasses, sedangkan Cloveromyces fragile untuk di whey keju. Jadi kalau semisal ingin buat SCP dari whey keju, maka mikroorganisme kalian adalah Cloveromyces fragile. Oke, kemudian sumber substrat yang ketiga adalah dari limbah kayu-kayuan. Nah, untuk limbah kayu-kayuan ini yang akan kita highlight adalah bahwa limbah kayu bisa kita gunakan, tetapi dia punya lignin, begitu ya. Dia punya lignin, dia kaya selulosa, dan dia kaya akan hemiselulosa. Jadi tiga ini, teman-teman, seperti halnya kita buat etanol ya. Tahapan selulosa, hemiselulosa, dan lignin ini harus kita breakdown dulu, begitu ya. Kita harus breakdown dulu menjadi karbohidrat yang bisa difermentasi. Karena selulosa dan hemiselulosa kan sebetulnya karbohidrat tetapi kompleks, begitu. Dia kompleks, jadi kita harus breakdown dulu agar selulosa ini menjadi partikel yang jauh lebih single, lebih tunggal, lebih ringan, sehingga nanti komponen ringan ini bisa difermentasi oleh mikroorganisme. Sehingga untuk proses, jika semisal besok teman-teman ingin produksi SCP dari limbah kayu, maka teman-teman pakai dulu begitu ya, dipecah dulu selulosanya, setelah itu gunakan, kalau pengen bakteri, maka pakai Selulomonas sp, atau
gunakan fungi. Di sini fungi ya, maaf saya salah ketik. Fungi adalah dari Trichoderma sp atau Penicillium sp. Gitu. Jadi dua jenis mikroorganisme ini bisa kita gunakan, dan biasanya kalau single cell protein yang dihasilkan dari limbah kayu biasanya nanti outputannya adalah untuk tambahan nutrisi pakan ternak atau feed grade SCP gitu ya, feed grade SCP. Tuh. Lanjut, untuk yang selanjutnya adalah karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini adalah substrat yang digunakan oleh alga, begitu ya. Substrat yang nanti jika misal teman-teman ingin kembangkan alga sebagai sumber protein sel tunggal, maka teman-teman harus injeksikan karbon dioksida di dalamnya. Nah, kenapa kok kita butuh CO2 begitu? Karena memang alga hampir sebagian besar, nanti teman-teman bisa cek presentasi kelompok alga begitu ya, bahwa kelompok alga sudah menjelaskan bahwa sebagian besar alga memiliki klorofil gitu. Sebagian besar alga terdiri dari klorofil, yang mana memang klorofil untuk proses sintesis fotosintesisnya dia membutuhkan karbon dioksida untuk proses sintesisnya begitu. Sehingga itulah kenapa substrat yang digunakan untuk alga untuk produksi single cell protein adalah karbon dioksida. Nah, selain itu pula alga selain butuh CO2 juga dia butuh sinar matahari. Terlebih lagi untuk proses fotosintesis, sehingga biasanya untuk proses SCP dari alga bentuk fermentornya adalah terbuka kolam gitu. Dan nanti soal saya akan tayangkan untuk link YouTube salah satu produsen SCP dari alga terbesar di Jawa begitu, insya Allah saya akan berikan nanti. Nah, adapun alga yang bisa digunakan untuk proses pembuatan single cell protein adalah yang pertama Chlorella sp, kemudian Schenedesmus sp, dan Spirulina sp. Jadi insya Allah untuk dari tiga ini mungkin teman-teman mahasiswi sudah sering kenal dengan spirulina begitu. Nah, spirulina sebetulnya adalah alga protein sel tunggal yang kita bisa gunakan untuk tambahan nutrisi di badan begitu. Nah, biasanya nanti proses tekniknya single cell protein dari alga itu setelah dipanen tuh biasanya diproduksi di post production ya, post treatmentnya kita keringkan dan kita buat serbuk. Kemudian nanti serbuknya langsung kita konsumsi, baik sebagai food grade ataupun sebagai feed grade gitu. Jadi untuk alga SCP dari alga kita feed ataupun food grade dua-duanya bisa, tetapi kalau dari limbah kayu kebanyakan nanti adalah feed grade. Oke. Nah, sedikit mengenal spirulina, teman-teman. Jadi spirulina biasanya nanti sering dikonsumsi oleh warga Afrika dan Meksiko, dan single cell protein dari spirulina ini punya protein yang cukup tinggi di 65% protein ya. Kemudian sisanya ada karbohidrat, lemak, klorofil, dan serat. Begitu. Nah, biasanya spirulina dimanfaatkan oleh manusia tidak hanya sebagai suplemen makanan, tapi juga digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan kosmetika begitu. Oke, substrat yang terakhir, kalau semisal teman-teman mau mengisolasi mikroorganisme dari sewage. Sewage itu adalah air buangan limbah industri begitu ya. Nah, air buangan kalau kita berbicara dengan sewage itu nanti bagi dua itu, yaitu adalah air buangan domestik atau domestic sewage, atau yang kedua adalah industrial sewage. Jadi yang pertama air buangan domestik ini kenapa kita bisa pakai begitu, karena air buangan domestik kan biasanya apa saja tuh isinya Dik? Biasanya kan bekas MCK ya, lebih seringnya adalah bekas MCK. Nah, air MCK itu merupakan salah satu sumber gas metan yang terbesar, sehingga dengan adanya gas metan kita bisa manfaatkan mikroorganisme yang bisa tumbuh di gas metana, biar nanti dia bisa kita isolasi protein sel tunggalnya. Itu atau secara mau kita lihat secara industrial, air buangan skala industri pula juga kita bisa gunakan, tetapi ya memang yang bisa kita gunakan adalah air buangan yang untuk memproduksi
produk makanan begitu ya. Salah satunya untuk pemrosesan selulosa, kemudian air buangan dari proses pembuatan pati. Jadi untuk bikin tepung, bikin apa ya, turunan kue, susu, keju begitu, air buangannya masih kita bisa gunakan untuk bahan baku pembuatan SCP. Jadi air buangan dari skala industri ini catatannya harus berasal dari proses makanan begitu ya, seperti pemrosesan selulosa, kemudian proses pati atau proses pengolahan makanan yang lain gitu. Nah, biasanya untuk air buangan baik itu domestik ataupun industri yang kita bisa gunakan beberapa mikroorganismenya adalah Candida utilis, Candida torbicalis, dan Phaeocoelomyces varioti. Ini lebih ke fungi ya, lebih ke fungi. Nah, untuk Candida utilis ini nanti kita bisa pakai jika semisal air limbah itu berasal dari pulp and paper, gitu ya, air dari proses industri kertas. Kemudian jika semisal teman-teman industrinya banyak kandungan sulfitnya air buangannya, maka kita bisa gunakan Candida tropicalis. Selanjutnya, selain Candida tropicalis juga bisa gunakan Phaeocoelomyces varioti. Jadi untuk air buangan yang kaya akan sulfit. Biasanya memang kebanyakan ada beberapa air buangan yang kaya dengan sulfit, kita bisa gunakan 2 yeast ini. Baik, selanjutnya itu adalah untuk tahapan yang pertama, jadi pemilihan substrat. Jadi substratnya ada dari ini, jadi didekati atau dikerucutkan menjadi 5 jenis ini. Yang pertama adalah high energy sources, yaitu berupa hidrokarbon ya, alkana, kemudian metana, kemudian metanol dan etanol. Kemudian kelompok substrat yang kedua adalah limbah biomasa. Kemudian substrat yang ketiga adalah limbah kayu. Substrat yang keempat adalah gas karbon dioksida, dan substrat yang terakhir adalah air buangan. Itu untuk substrat. Selanjutnya, tahapan yang kedua untuk single cell protein adalah pemilihan organisme atau strain. Nah, beberapa jenis mikroorganisme teman-teman bisa kita pakai begitu ya untuk membuat single cell protein. Antara lain ada beberapa faktor begitu, ada beberapa faktor yang nanti kita akan lihat strainnya. Jadi ada nih industri mau bikin SCP, kita lihat yang pertama substratnya dulu. Ada yang kita lihat substratnya dulu, ternyata substratnya banyaknya semisal limbah biomasa, ya udah nanti teman-teman akan lihat biomasanya dulu, terus nanti biomasanya semisal banyaknya molases. Kalau molases maka strainnya apa begitu. Tetapi ada juga tahapan dari proses pembuatan SCP ini kita lihat strainnya. Jadi kita pengen punya atau kita pengen isolasi protein sel tunggal dari mikroorganisme apa dulu begitu. Jadi kalau semisal pengennya dari Saccharomyces cerevisiae, maka tinggal substratnya menyesuaikan gitu. Jadi nanti ada 2 skenario gitu, di substratnya kita tahu strainnya menyesuaikan, atau strainnya kita tahu lalu nanti substratnya yang menyesuaikan gitu. Jadi banyak faktor. Nah, seringnya yang kita lihat adalah strainnya begitu ya. Kita pilih dulu strainnya yang pengen kita pakai itu apa gitu, mikroorganisme yang akan kita produksi secara besar-besaran itu tuh apa begitu. Lalu setelah dipertimbangkan, setelah dikaji lebih lanjut, ternyata semisal pengennya yeast nih, ya udah kalau yeast dia bisa hidup di mana aja, maka nanti kita bisa milih substratnya, gitu teman-teman. Nah, berkaitan dengan itu, maka ada beberapa faktor, ada 5 faktor teman-teman yang memang menjadi concern untuk di SCP, karena ya memang setelah diproduksi SCP itu serta-merta kita akan konsumsi begitu, tidak kita rebus lagi atau kita tidak kulturkan lagi begitu, tidak. Jadi setelah SCP itu selesai atau SCP itu sudah jadi, biasanya SCP itu bisa langsung kita telan begitu, kita konsumsi langsung atau hewan ternak konsumsi langsung, sehingga memang faktor-faktor yang ada di dalam strain itu juga penting untuk kita ketahui. Nah, apa saja faktornya? Yang pertama adalah nilai nutrisi. Jadi kira-kira mikroorganisme ini akan bawa protein itu seberapa banyak begitu teman-teman. Jadi kalau semisal memang pengen memproduksi protein yang sangat tinggi, maka ya pilihlah nanti alga begitu, alga atau tidak bakteri. Jadi ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah nilai nutrisinya. Kemudian yang kedua adalah bahannya, dia non patogis tidak. Jadi
non patogis di sini kira-kira membawa patogen tidak begitu. Jadi pada saat proses fermentasi nanti apakah mungkin gitu ya? Mungkin kan tidak, si mikroorganisme itu akan menjadi patogen begitu, akan membawa zat patogen, membawa zat-zat yang tidak diinginkan di dalam tubuh begitu. Itu yang menjadi pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga secara teknis ya adalah terkait dengan biaya produksinya mahal atau tidak. Kemudian yang keempat adalah substrat, sekali lagi yang dipakai itu apa, dan yang kelima adalah pola tumbuhnya. Jadi tumbuhnya itu seberapa lama, kemudian seberapa efektifkah dia nanti kemudian dipanen, seperti itu deh. Jadi kelima faktor ini pula juga akan mempengaruhi pemilihan strain gitu ya, pemilihan strain untuk di SCP. Nah, ada beberapa langkah kritis yang harus dijalankan karena mengingat bahwa jumlah protein yang bisa diperoleh atau yang bisa diproduksi sangat dipengaruhi oleh jumlah mikroba yang ada di dalam suatu produksi, sehingga pemilihan strain itu sangat penting. Nah, strain yang dipilih harus yang tidak memproduksi racun atau memproduksi zat yang tidak kita inginkan. Itu. Ini adalah tabelnya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat berdasarkan nilai nutrisi begitu ya, kita lihat dari faktor pertama pemilihan strain, teman-teman lihat sendiri bahwa alga dan bakteri memiliki memiliki nilai yang sangat bersaing gitu ya. Dia maksimal alga ada di 60% dan bakteri ada di 65%. Teman-teman bisa lihat sendiri, di sini saya ambil dari materi kuliahnya Dr. Debika Malik. Beliau sudah mencatatkan begitu kadar nilai nutrisi kira-kira dari protein, fat, lemak, kemudian abu dan asam nukleat ya, gitu ya. Dia nanti kira-kira berapa. Nah, di sini kenapa kok asam nukleat ini harus kita lihat kan di sini, karena berdasarkan referensi semakin tinggi asam nukleat itu nanti nggak berguna bagi kita begitu deh. Jadi di sini dilematis begitu ya. Kalau semisal dari sini teman-teman pengen pakai bakteri, dia proteinnya memang jauh lebih tinggi, tetapi memiliki kandungan asam nukleat yang memang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain begitu. Jadi dia proteinnya tinggi, tetapi juga ada impuritas yang berupa asam nukleat ini yang juga cukup tinggi. Nah, tetapi kalau alga proteinnya cukup tinggi ini nanti yang dihasilkan sekitar 40-60%, tetapi di sisi lain asam nukleatnya juga dihasilkan cukup rendah, antara 3-8%, sehingga memang biasanya alga yang menjadi mikroorganisme populer begitu ya, mikroorganisme populer yang nanti memang dijadikan sebagai strain atau mikroorganisme untuk pembuatan single cell protein. Kita insya Allah akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah fungi dan yeast dulu. Jadi bedanya fungi sama yeast, coba nanti teman-teman buka presentasi kelompok fungi di minggu kedua kemarin, begitu, bahwa bedanya adalah hanya di bentuknya, begitu ya, hanya di bentuknya. Jadi kalau fungi dan yeast lebih kepada dia serbuk, begitu, dia serbuk yang terdiri dari beberapa yeast yang aktif, fungi yang aktif. Jadi yeast itu disebut ada gabungan-gabungan fungi yang aktif tadi. Biasanya dia bentuknya serbuk yang harus kita aktifasi sebelum kita lakukan proses fermentasi bersamaan dengan itu. Nah, untuk di fungi, ini dia punya kandungan protein sekitar 50-55%, dan fungi-fungi yang berserabut ini begitu biasanya tumbuh pada limbah selulosa, pati, dan air buangan yang kaya akan sulfit, gitu ya, yang kaya akan sulfit. Nah, biasanya ini adalah nama, sebentar saya kasih tanda miring dulu ya, teman-teman. Jadi besok pada saat teman-teman menjawab pertanyaan UAS, diharapkan bisa pakai garis miring, garis bawah begitu ya, untuk menamakan nama ilmiah atau nama romawi dari mikroorganisme ini. Jadi fungi yang biasanya digunakan antara lain untuk fungi ya ada Chaetominum cellulolithium, kemudian ada Fusarium graminearum, kemudian ada Paecilomyces varioti, ada Aspergillus fumigatus, ada Aspergillus niger, dan ada Rhizopus caelopeia.
Jadi ada 6 jenis fungi berserabut yang bisa digunakan, atau teman-teman juga bisa pakai yeast. Yeastnya antara lain Candida utilis, Candida lipolitica, Saccharomyces cerevisiae, dan Candida tropicalis. Jadi ada beberapa nama yeast ataupun fungi berserabut yang kita bisa gunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan SCP. Nah, ini adalah kelemahan dari fungi tadi. Yang pertama, kandungan asam nukleatnya tinggi di 7-10%. Kemudian fungi cenderung tumbuh lebih lambat begitu jika dibandingkan dengan yeast dan bakteri. Jadi fungi ini kayaknya auto correct begitu nih PPT saya. Jadi saya belum ngecek lagi. Jadi fungi akan cenderung tumbuhnya jauh lebih lambat begitu dibandingkan dengan yeast dan bakteri. Kemudian resiko kontaminasinya tinggi, dan keempat, karena ini sifatnya dari jamur-jamuran ya, maka peracunan dari jamur atau kita sebut dengan mikotoksin ini juga sangat mungkin terjadi. Itu kelemahan kita pakai kelemahan atau kelebihan dari menggunakan fungi atau yeast. Nah, selanjutnya adalah bakteri, teman-teman. Kalau di bakteri, dia punya kandungan sekitar 80% protein, kemudian tetapi dia punya kandungan sulfur yang cukup tinggi. Jadi asam aminonukleatnya cukup besar begitu ya, sangat besar. Dan biasanya bakteri yang biasanya digunakan untuk produksi SCP adalah antara lain Brevibacterium sp atau Methylopilus methylotropus, ini untuk substrat metanol. Kalau Brevibacterium sp itu adalah untuk substrat hidrokarbon. Nah, kelemahan menggunakan bakteri sebagai sumber single cell protein adalah yang pertama tadi, asam nukleatnya tinggi, kemudian tahap recovery-nya sangat sulit begitu deh. Jadi setelah kita isolasi, tapi kan ada proses recovery ya bagi bakteri yang kita tidak panen. Nah, itu tuh proses recovery-nya cukup sulit. Kemudian yang ketiga adalah endotoksin atau racun yang bisa diproduksi di dalam bakteri itu dapat terbentuk begitu. Endotoksin itu sangat dapat terbentuk sehingga harus ada treatment untuk menghilangkannya. Itu untuk bakteri. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah alga. Nah, alga dia lebih punya kandungan protein jauh lebih tinggi dibandingkan fungi, yaitu sekitar 60%. Dan protein di dalam single cell protein alga memiliki kandungan asam amino yang baik, tetapi memiliki kandungan sulfur yang rendah. Jenis alga yang biasanya dipakai adalah Chlorella sp dan Spirulina sp tadi, yang ternyata secara komersial sudah diproduksi secara besar di Taiwan, di Thailand, Jepang, Meksiko, dan Amerika. Kemudian single cell protein dari alga biasanya dikeringkan kemudian dipasarkan dalam bentuk serbuk atau pil. Nah, adapun beberapa kelemahan SCP dari alga antara lain adalah yang pertama, karena adanya klorofil begitu teman-teman. Nah, klorofil ini kan tidak bisa dikonsumsi oleh manusia begitu, sehingga memang harus ada teknik isolasi klorofilnya dulu. Kemudian yang kedua, dia punya densitas yang sangat rendah, sekitaran 1 gram per liter, gitu ya, 1 gram kering per liter substrat. Kemudian yang ketiga adalah punya potensi risiko kontaminasi saat tumbuh. Jadi sepertinya keempat mikroorganisme yang kita pakai begitu mulai dari fungi, yeast, alga, dan bakteri itu semuanya memiliki potensi risiko kontaminasi, sehingga memang dalam proses pembuatan SCP ini kita harus betul-betul cek begitu ya mikotoksinnya setiap berkala begitu, apakah ada akumulasi penambahan dari toksin tersebut, tidak begitu. Kalau semisal iya, maka perlu adanya seperti maintenance begitu ya, maintenance untuk proses pembuatannya begitu. Itu insya Allah untuk yeast teman-teman, atau strain. Jadi kita ada 4, yaitu fungi, yeast, alga, dan bakteri. Ada beberapa nama yang bisa saya kenalkan dan ada beberapa kelemahannya. Jadi kelemahannya keempat-empatnya adalah pada komposisi nukleotida gitu ya, asam nukleotida. Nanti seperti apa prosesnya nanti kita akan cek. Lalu kemudian tahap ketiga, setelah strain dan substrat sudah cocok, sudah
klop, kita pengen pakainya ini dan ini begitu ya. Langsung masuk ke tahap yang ketiga yaitu proses fermentasi. Nah, di proses fermentasi ada yang skalanya industri, ada yang skalanya rumah tangga begitu teman-teman. Kalau skala rumah tangga biasanya tangkinya hanya kolam gitu ya, kolam biakan atau bahkan parit biakan. Jadi cukup terbuka begitu kolam dan parit aja begitu deh kalau industri biasa, atau kalau semisal udah industri tinggi, begitu ya, industri banget, maka biasanya alat proses untuk pembuatan SCP ini adalah fermentor yang diinjeksikan udara dan berpengaduk begitu ya, dengan lengkapi dengan aerator, termostat, pH meter dan alat-alat pendukung yang lain. Nah, selanjutnya mikroorganisme ini dikulturkan secara fed batch. Jadi, apa itu yang disebut dengan fed batch? Jadi, mikroorganismenya itu dituangkan sekali, begitu dituangkan sekali, kemudian setiap kurun waktu tertentu diberi nutrisi, begitu ya, diberi nutrisi agar mikroorganisme itu nanti tumbuh secara pesat sebelum kita panen. Kemudian tahapan yang keempat adalah harvesting. Biasanya proses ini kita akan lakukan begitu pada saat koloni dari mikroorganisme secara penuh begitu sudah berkembang secara maksimal, sehingga kita sudah mulai panen. Nah, setelah itu biasanya proses pemanenan SCP dari mikroorganisme itu kita gunakan proses dekantasi, gitu ya, dengan menggunakan proses dekantasi. Oke, lalu selanjutnya setelah dipanen kan kita sudah punya begitu, Dek. Kita punya SCP-nya sendiri, tapi masih mungkin ada pengotor yang membersamai, ada mungkin yang harus kita lakukan dulu. Nah, itu dilakukan pada saat proses pasca panen. Nah, di tahapan kelima, di tahapan proses pasca panen ini, produk single cell protein akan melewati serangkaian alat-alat proses begitu untuk setidaknya memisahkan dan memurnikan produknya begitu ya, memisahkan dari pengotor dan untuk memurnikan produknya biar kualitasnya jauh lebih tinggi lagi. Nah, biasanya tahapan-tahapan yang digunakan kita lihat berdasarkan dari jenis mikroorganismenya begitu teman-teman. Jadi kalau semisal mikroorganismenya dari yeast dan bakteri, biasanya kita gunakan sentrifugasi atau flokulasi atau fluatasi. Jadi sentrifugasi kita pisahkan dengan gaya sentrifugal, flokulasi kita tambahkan flokulan biar nanti dia nempel begitu kotoran-kotorannya, atau fluatasi. Jadi kita buat dia mengembang begitu untuk kotoran-kotorannya nanti terapung gitu ya, terapung di permukaan sehingga nanti kita bisa pisahkan gitu. Jadi ada 3 metode untuk proses pemisahan single cell protein dari kotorannya, tetapi SCP-nya ini dari yeast ataupun bakteri, kita bisa gunakan sentrifugasi, flokulasi atau fluatasi. Selanjutnya, jika semisal single cell protein ini dari fungi, begitu dari fungi, karena kalau fungi berfilamen kan dia lebih makro begitu ya, ukurannya jauh lebih makro, maka kita bisa gunakan filtrasi begitu untuk proses pemisahannya. Nah, setelah dipisahkan, setelah dipisahkan, kita akan lakukan post harvestingnya adalah pencucian, washing, kemudian drying. Nah, drying ini kita gunakan untuk menghilangkan kadar air yang kita masukkan ke dalam single cell protein ini dari tahapan pencucian sebelumnya. Itu tahapan yang kelima. Nah, kemudian tahapan yang keenam adalah post treatment untuk SCP begitu ya, post treatment atau akhir. Nah, di sini protein sel tunggal yang kita dapat begitu, Dek. Jadi ada yang dari yeast, ada yang dari bakteri, ada yang dari fungi atau bahkan dari alga. Nanti secara struktural gitu ya, secara struktur dari single cell protein ya, setiap satu selnya itu nanti ada 2 hal. Ada 2 hal yang nanti membersamai begitu ya. Yang pertama adalah dinding selnya terlalu kuat begitu. Jadi ada posisi single cell protein yang kita hasilkan ini dinding selnya terlalu kuat begitu teman-teman, sehingga pada saat nanti kita cerna atau feed grade SCP dicerna oleh hewan, maka dinding sel ini tidak akan dia melindungi gitu ya, dia akan melindungi protein yang ada di dalamnya, sehingga khasiat protein itu tidak kita bisa konsumsi begitu, jadi tidak bisa dikonsumsi lebih baik oleh user, sehingga ada satu tahapan di post treatment SCP adalah degradasi dinding sel, itu yang pertama, atau yang kedua penghilangan asam nukleat.
Nah, kenapa kok asam nukleat itu harus dihilangkan? Karena memang dia akan berdampak jika misal SCP itu berupa food grade. Jika SCP itu food grade atau yang akan kita konsumsi, dengan banyaknya asam nukleat itu nanti akan berdampak kepada kesehatan konsumsinya. Pengennya sehat makan SCP, tetapi karena banyak asam nukleatnya malah jauh nambah sakit lagi kan, begitu kan yang tidak kita inginkan begitu teman-teman, sehingga memang dua hal ini harus kita gunakan. Yang pertama tadi ya, untuk degradasi dinding sel, jadi fungsi tahapan ini adalah untuk membreakdown, untuk memecah dinding sel yang ada di dalam protein sel tunggal. Agar apa? Agar protein yang dilindungi di dalam dinding sel itu kita bisa akses gitu ya. Tubuh baik manusia atau hewan ini bisa mengakses dari protein-protein tersebut. Nah, biasanya untuk proses degradasinya cukup sederhana, teman-teman bisa gunakan baik metode mekanis, kimiawi, atau secara fisik, gitu ya. Bisa juga dengan kolaborasi ketiga-tiganya atau kedua-duanya, insya Allah bisa. Untuk metode mekanis, untuk menghilangkan dinding sel, teman-teman bisa gunakan crushing, grinding, kemudian pressure homogenisasi, gitu ya, proses pressure homogenization. Jadi kita akan grindingkan saja. Kalau secara mekanis kita jebak-jebak aja begitu produk single cell proteinnya. Atau kalau semisal ingin dengan metode kimiawi, teman-teman lakukan hidrolisis enzimatis, begitu ya, hidrolisis enzimatis, atau teman-teman tambahkan garam. Dengan penambahan garam kan nanti tekanan osmotiknya nanti hampir mirip dengan metode fisika ya. Nanti tekanannya akan berbeda begitu antara satu lingkungan yang ada di luar sel sama lingkungan yang ada di intraseluler, sehingga dengan adanya garam itu sangat mudah untuk bisa mendegradasi dinding sel. Lalu yang ketiga adalah metode fisika. Nah, kalau metode fisika kita gunakan sama seperti mekanis. Kalau mekanis kan lebih kita teknis ya dia. Kita akan tambahkan tekanan di dalam SCP. Kalau metode fisika selain tekanan, selain kita beri perlakuan secara verbal begitu, secara teknis gitu tidak. Kalau metode fisika antara lain freeze thawing, kemudian osmotic shock, dan yang ketiga adalah kita gunakan pemanasan atau pengeringan. Itu untuk degradasi sel. Nah, sekarang adalah penghilangan asam nukleatnya. Kenapa kok RNA di dalam SCP, baik itu bakteri, alga, fungi, dan yeast itu harus kita hilangkan karena asam nukleat ini kalau kita masukkan, kalau kita konsumsi secara berlebihan, nanti akan menjadikan asam urat, begitu teman-teman. Karena apa? Asam nukleat itu kita tidak bisa pada saat asam nukleat itu nanti ngalir di dalam plasma darah kita, maka akan terjadi proses perubahan begitu ya, akan terjadi proses perubahan derivasi. Jadi asam nukleat itu nanti akan terderivat menjadi asam urat. Nah, jadi kalau kebanyakan kita makan SCP dengan kadar RNA yang tinggi begitu atau rantai asam nukleat itu nanti cukup tinggi, maka akan berdampak kepada kesehatan kita, yaitu ada batu ginjal, asam urat, atau mungkin radang sendi begitu. Jadi yang berkaitan dengan penambahan asam urat yang ada di dalam tubuh. Nah, itu kan yang nggak kita inginkan begitu ya. Kita pengen makan SCP untuk meningkatkan kesehatan, justru malah jadi buruk begitu kesehatannya karena adanya asam nukleat yang belum dihilangkan sebelum dijual di pasaran. Nah, itulah yang nanti harus dihilangkan dulu, biasanya di post treatment, setelah post harvesting treatment ya. Nanti biasanya ditangani dulu dengan cara kita lakukan enzimatis begitu ya. Kita akan degradasi secara enzimatis dengan ribonuklease. Jadi RNA kita sudah degradasi dengan ribonuklease, setelah itu dihilangkan dari mikroorganisme secara difusi gitu. Jadi nanti kita akan buang begitu. Jadi semisal protein sel tunggalnya seperti ini adalah protein-protein, di sini ada RNA begitu teman-teman. Nah, nanti di sini kita tambahkan ribonuklease. Setelah itu kita dengan ada ribonuklease ini mendorong RNA akan keluar secara difusi, keluar dari sel. Sehingga kandungan dari sel tersebut sudah turun kadar RNA-nya. Nah, biasanya memang proses ribonuklease atau removing nucleic acid ini hanya efektif begitu ya, hanya efektif pada kadar 2%. Jadi hanya menghilangkan sekitar 2% kandungan RNA yang ada di dalam
mikroorganisme tersebut. Sehingga berdampaknya kepada apa? Kepada masanya, begitu Dik. Jadi dengan adanya penghilangan RNA atau proses penghilangan asam nukleat ini berdampak kepada penghilangan massa produk. Biasanya penurunannya dari sekitaran 35-38% berat. Nah, proses treatment untuk penghilangan NRA terjadi pada suhu 65, jadi cukup tinggi ya, 65 derajat Celcius dengan pH netral sekitar 7,5 sampai 8,5. Nah, kondisi ini memang adalah kondisi aktif si ribonuklease, sehingga memang harus kita gunakan kondisi ini untuk bisa memecah RNA yang ada di dalam produk SCP kita. Begitu. Jadi insya Allah ada 6 itu teman-teman untuk proses produksinya. Yang pertama pemilihan substrat, ada banyak golongan substratnya. Kemudian yang kedua adalah pemilihan strain. Kemudian yang ketiga adalah proses fermentasinya. Kemudian yang keempat proses pemanenan. Yang kelima adalah proses pasca panen. Yang keenam adalah proses penanganan lanjut, begitu ya, penanganan lanjutan. Insya Allah itu teman-teman untuk tahapan-tahapannya. 2 slide terakhir ini akan membahas tentang kelemahan. Jadi teman-teman tahu manfaat dan kemudian kelemahannya. Yang pertama adalah kita bahas apa dulu nih, aplikasi manfaat atau kekurangan dulu. Kekurangan dulu aja ya. Kekurangan untuk produk SCP tadi yang pertama memang yang kita garis bawahi sebagai SCP food grade adalah adanya kandungan asam nukleat yang cukup tinggi yang masih ada di dalam tubuh mikroorganisme. Karena apa ya, memang itu asam nukleat sangat berbahaya jika semisal kita terlalu banyak mengkonsumsi begitu, karena memang kita punya kadar tertentu batas maksimal untuk bisa mencerna asam nukleat. Jika sudah lebih tinggi dari kadar yang kita konsumsi nih asam nukleat kita, maka akan berdampak yaitu tadi di gagal ginjal, batu ginjal, kemudian radang sendi, radang otot dan lain-lain. Itu yang pertama kelemahannya. Kemudian yang kedua adalah seiring dengan proses produksinya, seiring dengan proses produksi single cell protein, biasanya sering dijumpai atau sering ditimbulkan zat-zat yang sifatnya karsinogenik. Jadi kelemahan di sini bukan menjadi kayak kemunduran ya teman-teman. Jadi jika besok teman-teman ingin berwirausaha terkait dengan SCP, karena memang ini prospeknya bagus begitu Dek. Jika ingin teman-teman fokus ke situ, maka teman-teman harus tahu apa saja itu zat-zat karsinogenik yang kemungkinan bisa tumbuh begitu pada saat ada di dalam proses fermentasi teman-teman gitu. Di dalam fermentor teman-teman itu nanti kira-kira ada nggak toh zat-zat organik karsinogenik yang nanti kemudian akan timbul. Kalau iya, itu apa? Teman-teman harus bisa mengevaluasinya. Dengan bisa mengevaluasi apa saja zat-zat karsinogenik yang kita bisa pakai, gitu ya, kita bisa munculkan gitu di dalam fermentor SCP, maka kita bisa lakukan treatment-treatment tambahan untuk di proses single cell protein ini. Kemudian yang ketiga, kemungkinan kontaminasi dengan mikroorganisme patogen pada saat proses SCP, produksi SCP. Kemudian yang keempat, produksi SCP yang food grade itu memiliki biaya produksi yang jauh lebih tinggi dibandingkan sumber protein yang lain. Dan yang kelima, kelemahannya juga single cell protein yang food grade pula memiliki modal untuk mengeluarkan biayanya itu sekitar 10 kali lebih mahal dibandingkan single cell protein yang feed grade. Itu kelemahannya, ada 5 ini. Nah, ini adalah aplikasi terakhir, aplikasi dan manfaat single cell protein di industri, gitu ya, di sekitar industri. Yang pertama, untuk secara umum, single cell protein itu dapat menyediakan energi secara cepat, begitu, penyedia energi secara instan. Kemudian yang kedua, SCP ini sangat baik untuk kesehatan mata dan kulit kita. Kemudian dapat diberikan kepada anak yang kurang gizi untuk memulihkan malnutrisi secara cepat. Jadi memang SCP itu bisa nutrisinya sangat tinggi. Jadi dengan nambahkan atau suplemenkan SCP saja untuk anak-anak malnutrisi ini akan jauh lebih cepat recovery-nya begitu teman-teman. Nah, di sisi lain SCP juga bisa dikonsumsi sebagai sumber vitamin, asam amino, mineral dan serat. Karena memang selain protein dan asam nukleat kan dia juga punya mineral, punya serat dan punya asam amino begitu. Lalu ada juga berdasarkan dari bidang kesehatan
Untuk single cell protein biasanya dimanfaatkan untuk mengendalikan obesitas, untuk menurunkan tekanan darah untuk penderita diabetes, menurunkan berat badan, kolesterol, dan stres, dan yang terakhir adalah mencegah akumulasi kolesterol pada tubuh. Kemudian kalau berdasarkan industri kosmetik, ini digunakan untuk produksi hair care biasanya karena memang memiliki keistimewaan untuk bisa menjaga kesehatan rambut. Dan yang kedua adalah biasanya dikembangkan untuk bahan baku make up dan skincare gitu ya. Ada lumayan cukup banyak ya teman-teman yang pakai alga sebagai single cell protein untuk make up dan skincare. Lalu kemudian pada makanan ternak memang sebagai sumber protein yang tertinggi dan sebagai nutrisi tambahan bagi pakan ayam, ikan, burung, dan lain sebagainya. Insya Allah itu teman-teman terkait dengan single cell protein, sedikit banyak saya harap teman-teman jauh lebih mengenal begitu tentang single cell protein. Nanti saya akan kasih link begitu ya, link untuk bisa teman-teman simak gitu untuk proses pembuatan spirulina jedespi, rolina pabrik. Ini yang pernah diliput oleh Unyil. Saya pakai yang Unyil aja ya, teman-teman, karena lumayan cukup. Di sini saya akan share. Saya akan dicek. Ini adalah spirulina, jadi ini adalah jenis fermentor parit tadi ya, parit pengaktif tadi yang biasanya digunakan untuk proses pembuatan spirulina SCP dari alga. Dalam hal ini adalah spirulina, teman-teman. Silahkan kita akan buka, kita akan simak baik-baik, ini masih cuma 6 menit kok. Silahkan kita simak dulu. Oke, lanjut lagi yuk. Sekarang Unyil ajak kalian mengenal si hijau kaya antioksidan. Ini dia, spirulina. Ayo, ada yang sudah tahu? Ini bukan termasuk sayur ataupun buah ya, tapi organisme bersel satu. Ada banyak olahan dari spirulina. Yang paling baru, ya kapsul ini nih. Yuk, kita cari tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu bagaimana caranya ya spirulina menghilangkan racun dalam tubuh kita? Yuk kita cari tahu bareng. Let's go! Oke, Unyil sudah sampai di tempat budidaya spirulina nih. Lokasinya di daerah Sukoharjo, Jawa Tengah. Oh iya, spirulina itu aslinya hidup di air laut. Tapi di Indonesia bisa kita budidayakan di air tawar loh. Yap, ini semua berkat usaha Om Mahmud. Orang yang pertama mengembangkan spirulina air tawar dari 3 tahun lalu. Hebat! Budidaya spirulina di kolam air tawar lebih mudah dan murah. Spirulinanya pun dijamin bebas logam berat dan arsen, 2 zat yang berbahaya bagi tubuh kita. Bibit spirulinanya tinggal di kolam sepanjang 35 meter ini nih. Setiap kolam bisa menampung 8.000 liter air. Dengan jumlah spirulina sampai triliunan loh. Weleh, pantas saja kolamnya jadi hijau ya. Di setiap kolam terdapat kincir air yang terus berputar selama 6 jam dalam sehari. Ombak dari putarannya bisa untuk menyebar pakan untuk nutrisi spirulina loh. Suhu dan cahaya juga bisa tersebar rata di dalam kolam. Nutrisi, suhu, dan cahaya sangat bagus untuk pertumbuhan spirulina. Unyil jadi penasaran, kira-kira bentuk spirulina itu seperti apa ya? Karena ukurannya super duper kecil, kita harus melihat memakai mikroskop nih. Sip deh, cek. Wah, ternyata bentuknya seperti kumparan spiral ya. Pantas saja namanya spirulina. Oh ya, spirulina ini berkembang biak dengan cara membelah diri dan bisa berfotosintesis seperti tumbuhan loh. Oke deh, sekarang waktunya panen.
Kita bisa panen spirulina setiap 4 hari sekali. Cara panennya gampang kok, tinggal kita sedot pakai pompa seperti ini. Lalu semprot ke saringan. Media saring bernama screen mesh ini langsung memisahkan spirulina dengan air deh. Wah, seperti bubur ya. Lanjut, kita cetak pakai mesin extruder yuk. Seperti cetak adonan kue saja ya. Kalau berbentuk pipi begini, bisa bikin cepat kering nih. Oke deh, sekarang kita keringkan dalam oven yuk. Waktunya sekitar 5 jam dengan suhu 60 derajat Celcius. Tidak terlalu tinggi agar kandungan gizinya tidak hilang. Sip deh, lanjut kita kemas spirulina dalam bentuk kapsul yuk. Siapkan dulu cangkang kapsulnya ya. Mesin langsung mengisi bubuk spirulina ke dalam kapsul tuh. Kalau sudah selesai, langsung keluar satu persatu. Syur! Kemasan kapsul spirulina ini ada 2 jenis, lembaran blister dan botol. Saat ini kapsul spirulina sudah terjual ke seluruh Indonesia loh. Kemasan blister berisi 20 kapsul, harganya Rp80.000. Kalau botol harganya Rp200.000. Spirulina mengandung protein 4 kali lebih banyak dari daging sapi. Kandungan zat besinya juga 60 kali lebih banyak dari bayam. Dan yang lebih hebat lagi, kolesterolnya kurang dari 1 mg alias hampir tidak ada. Wih. Karena nutrisinya sangat lengkap, sampai-sampai jadi makanan astronot yang terbang ke bulan. Dan bekal para tentara saat berperang. Keren! Spirulina juga mengandung antioksidan tinggi loh. Bagus sekali untuk membuang racun dalam tubuh. Unyil sudah tanya dokter Kin nih untuk mencari tahu kenapa antioksidan bisa ampuh mengusir racun dalam tubuh. Kalau di dalam saluran atau buah-buahan itu sangat banyak terkandung senyawa-senyawa yang bersifat. Baik, teman-teman seperti itu hal yang nanti bisa teman-teman simak lebih lanjut begitu ya di YouTube. Banyak banget deh langkah-langkah atau UKM-UKM di Indonesia yang sudah bergerak di industri alga. Jika semisal teman-teman ingin tertarik begitu, bisa kepo aja semua Instagram dan media sosialnya para pendiri-pendiri ini. Insya Allah bisa sangat memang sangat menarik gitu deh untuk industri SCP ini, karena dengan adanya mikroorganisme yang hanya kecil ukurannya tetapi dia memiliki kebermanfaatan yang sangat luar biasa begitu kepada makhluk hidup yang lain begitu, tidak hanya kita tetapi juga hewan yang mengkonsumsi SCP ini. Oke, insya Allah itu teman-teman untuk kuliah 11 RBK pada kesempatan semester ini. Terima kasih, saya harap dengan adanya ini menjadi pemantik teman-teman menambah rasa ketertarikan terhadap single cell protein yang memang secara industri masih sangat berkembang hingga sekarang. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilillah fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.